Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys ya, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini John Itung akan sharing. Nah ini guys ya, baru ku ganti LCD touchscreennya. Ini HP Vivo Y91C. Namun setelah ganti LCD touchscreen sekitar 2 atau 3 jam, nah pas kita cek lagi sekalinya layar LCD-nya bergaris tuh. Apakah teman-teman melihat? Ya ini belum kering ya lemnya, makanya saya rapatkan pakai isolasi kertas. Nah tuh kadang LCD-nya itu kadang nyala, kadang mati. Nah sebentar. Nah kadang kedap-kedip begitu. Nah kedap-kedip begitu dan ada garis di situ guys ya. Perhatikan. Ya. Nah, itu apakah teman-teman bisa melihatnya garis halus itu? Nah, tadi setelah kita ganti LCD touchscreen, baru-baru setelah ganti LCD touchscreen itu nggak ada tuh ya garis-garis dan nggak mati-mati tuh layarnya. Nah, tuh. Nah, apakah teman-teman melihatnya? Tuh, bergariskan bagian sini tuh. Nah, jadi jangan khawatir, ini hanya ketidakrapetan ya kabel fleksibel LCD touchscreen-nya di soketnya ini tuh ada garis-garis halus tuh ya. Nah, mungkin saya ketika memasangnya tadi itu kurang rapet ya, bisa jadi. Coba kita buka dulu, atau saya memasang kaleng penutup kabel fleksibelnya itu terlalu kencang, entahlah. Coba kita buka dulu ya. Ini nggak rusak guys ya, tapi apabila memang rusak LCD touchscreen-nya ya, walaupun kamu melakukan cara seperti ini ya tetap saja dia bergaris. Namun tadi pertama saya mengganti LCD touchscreen itu enggak bergaris guys ya, dan juga saya menempelkan isolasi kertas itu enggak ada tekanan sama sekali pada LCD-nya. Jadi ini saya pastikan normal, tapi kenapa dia bergaris terus kedap-kedip begitu? Nah, itu indikasi bahwasanya soketnya itu kurang pas. Biasanya seperti itu. Nah, ada juga kemarin saya menemukan masalah seperti itu Vivo Y71 kalau saya nggak salah, itu touchscreen-nya yang nggak berfungsi. Awal diganti itu berfungsi. Nah ini adalah thumbnailnya. Nah nanti kita taruh linknya di deskripsi. Nah setelah ganti LCD touchscreen itu touchscreen-nya bisa disentuh, tapi setelah beberapa lama gitu kan touchscreen-nya lengket, nggak bisa disentuh. Nah sekalinya kabel fleksibelnya di soketnya yang ada pada mesin itu nggak rapet gitu. Nah coba kita buka dulu. Bautnya ada 3 biji baut ya. Kita buka dulu baut-bautnya ini. Ya kayaknya kekencengan nih bautnya ini. Coba, nah ini adalah soketnya. Coba kita lepas dulu baterainya dulu ya, supaya dayanya benar-benar mati. Nah, kan, apa aku bilang, ternyata memang ini kurang rapet tuh. Saya mengepaskannya itu kurang rapet guys ya. Coba, dia sampai terdengar bunyi klik. Nah, ini sepertinya sip ya. Oke, saya tidak ragu-ragu lagi. Ya mungkin tadi pengaruh enggak juga pengen cepet sih. Tadi saya sambil ngerekam juga, sambil buat konten. Santai sih sebenarnya, tapi perasaan saya sudah kencang, Mbak. Kayak gitu kan. Nah, sekalinya setelah beberapa jam malah kedap-kedip dia dan bergaris tipis-tipis kayak gitu. Nah, itu indikator bahwa kabelnya itu kurang begitu rapet, guys ya. Nah ada juga yang biasanya HP itu awalnya normal, pas jatuh kayak gitu ya. Bisa jadi soketnya juga guys ya. Bisa jadi kalau HP yang tadinya normal kemudian terhempas ya. Nah ada juga yang memang rusak, tapi ini kayaknya nggak rusak guys ya. Juga nggak terhempas. Nah yang terhempas itu kadang bisa merenggangkan juga loh kabel fleksibelnya. Coba ini kita paskan dulu bautnya ini. Nggak usah terlalu kencang guys ya.
Yang penting bisa. Oke guys ya, sorry saya skip tadi videonya. Tadi saya rekaman jam setengah 12 siang. Sekarang mau sore ya, jam 3 lewat, mau setengah 4 sudah. Nah mau sore hari karena ada kegiatan tadi sekaligus saya ingin mengistirahatkan HP-nya. Nah tadi siang saat saya ngerekam itu, yang terakhir kan saya memasang bautnya dan kaleng penutup kabel fleksibel baterai, kabel fleksibel LCD, dan kabel fleksibel chargernya ya. Nah, kemudian saya skip HP-nya karena saya ada kegiatan dan juga saya ingin mengistirahatkan HP-nya. Dan sekarang udah saya pasang, bahkan ya, saya udah pasang backdoor-nya ini ya. Nah, karena saya skip videonya dan ini sudah beres. Dan kita lihat dan oh ternyata ini teman-teman bisa lihat, kita buka dulu pelindung layar atau pelindung touchscreen bawaan dari Superpad ini. Coba, oh teman-teman bisa lihat ini saya tidak mengganti dengan yang baru, ini masih yang tadi, yang masih ada garis-garisnya tadi sebelum kita sampai ke sini. Tadi masih ada garis-garisnya kan? Nah, dan sekarang setelah kita buka kemudian kita pasang kembali kabel fleksibel di soketnya, kabel fleksibel LCD touchscreen-nya, teman-teman bisa melihat tidak ada garis-garis. Nah, tadi pagi setelah saya mengganti LCD touchscreen-nya itu tidak ada garis-garisnya. Kenapa? Ya, setelah beberapa jam pas siangnya saya lihat ada garis-garisnya. Nah, ternyata pemasangan di soketnya itu, kabel fleksibel dipasangkan ke soket pada mesinnya itu ternyata kurang rapet sehingga ada garisnya kemudian mati-mati. Ya, seperti yang teman-teman lihat di awal video tadi kan, ada garis-garis kecil atau garis-garis tipis, kemudian layarnya kedap-kedip. Itu biasanya yang sering terjadi, yang sering menyebabkan hal itu terjadi, maksudnya itu biasanya soketnya itu, kabel fleksibelnya di soketnya biasanya kurang rapet ya. Nah, mungkin karena saya terlalu keasikan buat konten sekaligus servis HP, mungkin terlalu keasikan sehingga mungkin dalam hal penekanan mungkin kurang ditekan tadi, dan sekarang udah bisa. Nah, saya kasih disclaimer dulu atau peringatan. Cara ini berlaku apabila kasusnya sama seperti ini, yang dimana kabel fleksibelnya di soketnya itu kurang rapat. Namun apabila memang kerusakan yang terjadi pada LCD itu sendiri, walaupun sampai 100 kali kamu lepas pasang kabel fleksibelnya, kalau memang dari LCD-nya yang mengalami kerusakan, ya tidak ada pengaruh apapun, tetap saja dia bergaris, tetap saja dia mati-mati layarnya kayak tadi, kedap-kedip. Nah, namun hal yang terjadi pada HP pelangganku ini ya kesalahannya terjadi sama pemasangan atau penekanan kabel fleksibel di soketnya kurang rapat. Ya, setelah saya buka dan pasang kembali, lalu kita rapatkan kembali, ternyata ini bisa normal kembali seperti sebagaimana tadi kita baru ganti LCD tadi ya, tadi pagi itu seperti ini guys ya. Saya baru ganti LCD touchscreen itu tidak ada garis-garis apapun, layarnya juga tidak kedap-kedip ya. Nah, itu normal-normal saja. Ternyata setelah beberapa jam itu bergaris dan layarnya kedap-kedip. Setelah kita perbaiki, kita lepas kemudian pasang kembali, normal lagi. Nah, seperti kataku tadi ya, kalau yang terjadi itu kasusnya seperti ini, tinggal kita lepas kemudian pasang lagi kabel fleksinya, ya udah selesai masalah. Tapi apabila terjadi kerusakan itu dari LCD-nya, ya nggak akan ngefek tuh ya, walaupun kamu lepas pasang kabel fleksibelnya itu nggak akan ngefek dan nggak akan ngaruh. Ini murni dari pemasangan kabel fleksibel di soketnya. Setelah kita betulin, nah teman-teman bisa lihat, ya normal lagi. Nah, apabila teman-teman mengalami hal yang kayak gini, yang dimana teman-teman itu baru ganti LCD touchscreen, sekalinya bergaris atau layarnya kedap-kedip, silahkan diperbaiki seperti yang kulakukan tadi. Atau misalkan nih HP teman-teman habis jatuh terguling-guling di aspal, kemudian ada garis-garisnya, ya coba-coba saja, barangkali ketika terbentur itu kabelnya mengalami kerenggangan, itu bisa jadi ya. Pernah saya temui kayak gitu, yaitu HP baru jatuh, habis jatuh tiba-tiba bergaris, sekalinya itu terjadi pada kabel fleksibel soketnya ya,
kabel di soketnya maksudnya itu kurang rapet. Tapi kebanyakan juga kalau udah jatuh, terguling, terhempas kayak gitu, kemudian garis-garis, itu kebanyakan ada juga yang rusak. Walaupun kamu lepas pasang kabel fleksibelnya tidak ada pengaruh apapun. Tapi ada juga yang hanya longgar, yang mengakibatkan garis-garis tadi ketika kita betuli, kita lepas pasang, itu berhasil seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat, tuh. Aman ya, tidak ada garis-garisnya. Kalau teman-teman mengalami hal yang sama, baru ganti LCD tiba-tiba beberapa waktu atau beberapa jam kemudian bergaris, silahkan coba diperbaiki kabel fleksibelnya. Jangan langsung disimpulkan bahwasanya rusak. Nah, kalau teman-teman udah lepas pasang sampai 10 kali bahkan lebih tetap saja bergaris-garis, itu memang LCD-nya yang mengalami kerusakan. Ya sudah, silahkan diganti dengan yang baru. Nah, kalau kasus yang ada di tanganku ini hanya longgar atau tidak rapet kabel fleksibelnya di soketnya. Setelah kita betuli, bagus lagi. Nah, demikian, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini @johnitung. Baiklah, saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.